daring seperti biasanya karena pandemi corona saat ini. Nah, dan sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu harap sebelum belajar kamu menyediakan alat tulis, menyediakan buku pelajaran PKN kita, dan yang paling utama menyediakan hati dan pikiran supaya bisa fokus belajar. Oke? Nah, di pelajaran kita hari ini kita belajar dengan tema keindahan alam negeriku. Oke? Jadi, sebelum kita masuk materi, Ibu mau tanya dulu. Coba sebutkan apa-apa aja yang ada di alam sekitar kamu yang merupakan bagian dari keindahan alam yang menurut kamu itu paling bagus. Coba. Udah disebutkan? Contohnya salah satu adalah sungai. Ya, sungai adalah salah satu keindahan alam yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, di pembelajaran PKN kali ini, tujuan dari pembelajaran kita ini kamu harus tahu, kamu harus mengerti sikap apa yang harus kita ambil sebagai anak-anak bangsa, sebagai generasi bangsa untuk melakukan penjagaan pelestarian keindahan alam kita saat ini. Nah, sebagai contoh, kamu bisa lihat sekarang banyak banjir, banyak terjadi longsor, banyak terjadi contohnya itu listrik yang selalu dipadamkan PLN. Nah, sekarang siapa yang hari ini listriknya padam di rumah? Pasti ada kan dari anak-anak ibu yang setiap hari itu nggak selamanya listrik kita itu baik-baik saja. Nah, dan yang kedua ada juga hutan kita. Untuk informasi, hutan Indonesia itu sangat bagus. Kita adalah salah satu paru-paru negara di dunia ini, paru-paru bumi, tepatnya di Pulau Kalimantan. Nah, itulah tugas kamu sebagai siswa untuk merawat keindahan ataupun pelestarian alam-alam ini. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa agar semua keindahan alam ini bisa terjaga? Nah, coba kamu buka buku kamu pada subtema keindahan alam negeriku, yaitu pada buku PKN. Nah, di situ kamu bisa lihat sikap yang wajib dilakukan terhadap pelestarian keindahan lingkungan alam menurut PPKN. Nah, Ibu bacakannya. Yang pertama itu tidak membuang sampah di sungai. Yang kedua itu menghemat energi. Yang ketiga itu menggunakan produk daur ulang. Yang keempat itu melarang perburuan liar. Yang kelima itu menanam pohon dan tidak menebang pohon sembarangan. Dan yang keenam itu memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi Ibu harap kamu dengarkan baik-baik ya, supaya kamu bisa mengerti. Yang pertama itu tidak membuang sampah di sungai. Ayo, siapa di sini yang sering buang sampah sembarangan? Ayo, ngaku. Nah, membuang sampah sembarangan itu merupakan tindak yang tidak mencerminkan sebagai generasi muda ataupun generasi penerus. Kenapa? Membuang sampah sembarangan itu tidak merupakan pelestarian lingkungan, tetapi merupakan membuang sampah ya. Membuang sampah itu tidak merupakan kelestarian keindahan lingkungan alam, tetapi merupakan bisa dibilang itu pembuat masalah supaya lingkungan kita ini tidak baik. Oke. Kenapa bisa begitu, Bu? Mungkin itu menjadi pertanyaan di dalam diri kalian ya. Contohnya Ibu buat seperti ini. Kamu mempunyai sampah di rumah dan kamu buangnya ke sungai, coba. Terus datang hujan, kan kamu tahu sendiri kalau Indonesia ini mempunyai musim kemarau dan musim hujan. Tiba musim hujan, pada musim kemarau kalian membuang sampah sembarangan di sungai, udah menumpuk di sungai, lalu datanglah hujan. Bagaimana tidak tersumbat? Bagaimana tidak terjadinya banjir kalau sampah itu udah menumpuk di sungai dan datang air yang besar dari air hujan itu tersebut dan menyebabkan banjir. Nah, itu adalah faktor utama yang membuat kita itu terjadi pencemaran lingkungan. Nah,
banjir itu baik atau tidak? Tentunya tidak ya kan. Kalau banjir itu bisa menyebabkan kita itu tidak bisa tidur ya kan, karena air yang tinggi. Kita harus mengungsi. Terus tidak bisa sekolah. Terus apalagi? Tentunya kita bisa terkena penyakit gatal-gatal ataupun banyak lagi ya kan. Jadi kamu sebagai generasi muda itu harus melestarikan lingkungan dengan tidak membuang sampah di sungai. Oke? Dan kedua yaitu menghemat energi. Menghemat energi. Apa sih Bu yang mau dihemat? Energi apa sih yang mau dihemat? Nah, dalam konteks ini, menghemat energi ini maksudnya kita itu tidak menggunakan listrik berlebihan. Tenaga listrik kita dari macam-macam daerah itu bermacam-macam. Ada tenaga air, tenaga seperti yang di Pariban air panas itu kan tenaga uap ya kan. Kalau kebanyakan dari kita yang khususnya tinggal di daerah Sumatera Utara itu kan tenaga air ya kan. Tidak selamanya air yang membangkitkan listrik itu bagus. Jadi kita sebagai generasi muda itu harus menghemat energi. Contohnya, pada siang hari jangan menggunakan lampu. Kenapa? Karena kita sendiri punya penerangan yang alami yang diberikan Tuhan Yesus pada kita yang sangat bagus, yaitu cahaya matahari. Jadi jangan buat cahaya matahari itu tidak berguna. Oke? Jadi kita itu harus menghemat energi. Yang kedua, tidak menggunakan. Yang kedua itu contohnya kipas angin. Contohnya kamu menggunakan kipas angin di rumah, kamu pergi keluar, kamu biarkan aja itu, biarlah, kan listriknya tiap bulan bayar sama mamaku. Itu tindakan yang tidak bagus. Karena kalau nanti energi kita itu, semisal pembangkit air listrik kita itu mati karena tidak kuatnya daya yang disalurkan untuk setiap daerah yang ada di sekitar kita, contohnya di daerah kita. Nah, bagaimana tidak sering mati lampu? Karena daya itu tidak kuat lagi, karena kita itu semua makai, tidak ada istirahatnya. Nah, jadi untuk dari itu kita harus menghemat energi supaya lestari lingkungan alam kita itu tetap terjaga. Yang ketiga yaitu menggunakan produk daur ulang. Menggunakan produk daur ulang ini maksudnya bukan seperti ini ya. Ada botol, kalian ambil, bukan seperti itu. Contohnya seperti ini. Banyak kan dari kita, dari orang-orang yang di Indonesia ini sudah memiliki kesadaran diri. Ada yang udah menampung plastik. Plastik itu kan daur ulang. Kalau kita buang sampah sembarangan plastik itu kan tidak butuh waktu yang lama agar dia itu bisa terdaur ulang ya kan. Jadi kita itu harus mengolahnya. Nah, dan sebagai generasi muda, jangan malu menggunakan produk lokal. Oke? Karena itu membantu perekonomian di Indonesia ini. Dengan melakukan itu, kamu sudah mencerminkan sikap yang wajib dalam PPKN yang melestarikan keindahan lingkungan alam kamu sendiri. Oke? Yang keempat itu menanam pohon dan tidak menebang pohon sembarangan. Itu sama kaitannya dengan yang nomor 1, yaitu tidak membuang sampah di sungai. Apa sih gunanya pohon? Pohon itu mengeluarkan CO2, mengeluarkan O2, menghirup CO2. Nah, kita sebagai manusia itu kan membutuhkan O2 dan mengeluarkan CO2. Kita sama-sama butuh pohon. Pohon butuh kita butuh pohon. Jadi kita itu harus bersahabat dengan pohon. Tapi bukan berarti kita itu tidak bisa menebangnya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan dalam pelestarian pohon ini, seperti pilih usia. Pilih usia maksudnya ini, pilih pohon yang paling tua untuk ditebang 1, ditumbuhkan 2, ditebang 1, ditanam 2. Jadi kita itu dituntut untuk menanam pohon. Oke? Dan yang kelima yaitu melarang perburuan liar. Melarang perburuan liar ini dikhususkan kepada hewan-hewan yang sudah langka. Karena dengan tidak menjaga itu, secara tidak sengaja kita itu sudah memunahkan makhluk Tuhan. Contohnya yaitu badak bercula 1. Kamu bisa hitung sekarang badak bercula 1 di Indonesia itu kamu bisa hitung berapa tinggal, ya. Jadi itu banyak, itu sebagai hewan perlindungan dari pemerintah. Jadi kita itu tidak boleh sembarangan memburu binatang liar karena itu sangat-sangat dilarang oleh pemerintah kita.
Yang keenam yaitu memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Ini sangat berkaitan dengan menghemat energi. Sumber daya alam sesuai kebutuhan itu misalnya ibu buat air. Air itu kan sumber daya alam yang sangat kita butuhkan. Jadi kita itu harus menghemat air bersih, ya. Itu merupakan salah satu contoh sikap dalam kelestarian keindahan lingkungan alam. Oke, jadi itulah poin-poin penting dalam pembelajaran kali ini. Ini sangat berkaitan dengan sikap yang harus kamu lakukan, yang harus kamu tanamkan di rumah. Oke? Jangan lagi ada yang membuang sampah sembarangan, karena itu sangat-sangat tidak mencerminkan diri kamu sebagai sebagai pelajar. Oke? Nah, jadi untuk tugas kamu, Ibu hanya ingin kamu mendeskripsikan lingkungan sekitarmu. Tuliskan di kertas selembar, nanti dikumpul di WA Ibu. Oke? Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kamu tetap semangat dan tidak pernah menyerah dalam pembelajaran kamu hari-hari ini. Semoga anak-anak Ibu bisa sukses nantinya. Belajarnya hari ini tidak sia-sia. Amin. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak Ibu. Ibu harap kamu bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan. Oke, sampai disinilah pembelajaran kita. Selamat pagi.